Deze bal wordt overgedraaid. De enige ploeg was. Go ahead. Goal kick. Rekap hasil Liga Belanda. Maes Hilgers akhirnya kembali tampil seusai pulih dari cedera. Sedangkan Tom Haye DKK menelan kekalahan pahit di Liga Belanda. Para personel diaspora timnas Indonesia melanjutkan kiprahnya pada pekan ke-21 Liga Belanda. Klubnya Eliano Regenders, PSV Zwolle, dan klub Calvin Verdong, NEC Nijmegen, tampil lebih dulu pada Sabtu 1 Februari waktu setempat. Hasilnya identik karena mereka sukses menahan klub papan atas saat main di kandang dengan skor 3-3. Zwolle mengimbangi tim peringkat 3, FC Utrecht, di Maastricht Stadion. NEC lebih menegangkan karena menghindari kekalahan dari pemuncak klasemen Eredivisie, PSV Eindhoven, di Gophers Stadion. Skor imbang yang diraih Verdong CS juga dramatis, karena mereka dua kali dalam posisi tertinggal. Menjelang akhir waktu normal, PSV bahkan unggul 3-1. Masuk menit ke-90, NEC memperkecil defisit lewat gol pemain Jepang, Kento Shiogai, yang memanfaatkan blunder lawan. Kedudukan menjadi seri 5 menit kemudian, saat Brian Linssen membobol gawang Walter Benitez dengan tap-in jarak dekat yang diawali corner. Roes heeft hem, dus dan maakt het sowieso niet zoveel PSV wel heel goed uit deze goal van Benitez, waar je u tegen zegt. Verdong sendiri tampil penuh dan solid menjaga sisi kiri pertahanan NEC. Bek sayap berdarah Aceh tersebut bahkan nyaris mencetak gol di penghujung babak pertama. Tembakan first time miliknya dari luar kotak penalti memaksa Benitez melakukan penyelamatan krusial. Adapun untuk Eliano, dirinya hanya menonton rekan-rekannya memetik satu angka dari bangku cadangan. Sehari kemudian, pada Minggu 2 Februari, Tom Haye CS di kubu Almere City menjamu RKC Waalwijk di Janmar Stadion. Pertemuan dua tim terbawah klasemen ini ibaratkan playoff untuk menghindari degradasi. Almere berhasil unggul lebih dulu melalui gol Junior Kadile di babak pertama. Apes bagi tuan rumah, segalanya berubah sejak bek mereka, Joey Jacobs, dihukum kartu merah di awal babak kedua akibat melanggar Richonel Margaret dalam kondisi berpeluang cetak gol. RKC memanfaatkan keunggulan jumlah pemain dengan menggelontorkan 4 gol sekaligus untuk membalikan keadaan. Dalam 1 jam aksinya, Tom Haye memiliki peluang bagus mencetak gol melalui tembakan dari luar kotak penalti yang meleset dari sasaran. Peluang lainnya terjadi via tendangan bebas melengkung yang mengirim bola tipis saja di samping tiang gawang. Sang profesor ditarik keluar pada menit ke-62, hanya 4 menit pasca gol balasan RKC, dengan posisinya digantikan Jamie Lawrence. Kekalahan telak 1-4 sangat membahayakan Almere City yang semakin terbenam di dasar klasemen. Mereka baru mengemas 10 poin dan tertinggal 4 angka dari RKC dengan memiliki tabungan 1 pertandingan. Beberapa jam kemudian, Maes Hilgers menjalani comeback pasca cedera bersama FC Twente. The Tuckers bertandang ke markas Go Ahead Eagles dengan hasil akhir 2-2. Twente yang sempat tertinggal 0-1 di babak pertama berhasil membalikan kedudukan jadi unggul 2-1 melalui brace kilat Sam Steyn dalam interval semenit saja, tepatnya pada menit ke-66 dan 67. Akan tetapi, gol tendangan penalti Kapten Eagles Mats Dejel membuat skor sama kuat lagi pada masa injury time. Maes Hilgers masuk menggantikan Max Bruns pada menit ke-70 dan berjasa membuat 3 kali sapuan serta 9 dari 9 operannya akurat sepanjang penampilan. Ini merupakan kali pertama Maes terjun lagi di lapangan setelah mengalami cedera di partai Liga Eropa melawan Olympiakos Desember lalu. Aan de andere kant. Go. En wat gaat Hichler nu doen? Dijl 2-2. Bergeser ke Liga Thailand, Asnawi Mangkualam bermain penuh 90 menit saat membantu Port FC mengalahkan Buriram United pada Minggu 2 Februari. Laga big match tersaji di Liga Thailand saat pemuncak klasemen. Sementara Buriram United menjamu Port FC di kandang mereka, Thunder Castle, Chang Arena, Buriram. Asnawi Mangkualam diturunkan sejak awal oleh pelatih Port FC yang baru berganti, Choketawi Promrut. Sedangkan Buriram United turun dengan kekuatan penuh dengan memainkan kapten Malaysia dan Filipina sekaligus, Dion Kuls dan Neil Etheridge. Di lini tengah Teraton Bunmatan dan juga Sufanat Muyanta juga tampil sejak awal. Bermain di kandang sendiri, Buriram tampil menekan sejak awal. Namun justru Port FC mampu mencuri gol lebih dulu pada menit ke-25. Sebuah skema sepak pojok berhasil ditanduk oleh gelandang Sita Bunha yang membuat bola langsung disambar bek Port FC. Cinawat Wongchai jadi gol, 1-0 untuk Port FC.
who has got the ball in after the near post, and they've smuggled it in. Is the first to react at the back post. Kebobolan 1 gol dari tim tamu. Buriram mencoba mencari gol penyeimbang, tapi usaha mereka selalu gagal hingga babak pertama berakhir. Di babak kedua, upaya Buriram berlanjut. Namun penampilan solid lini belakang Port FC membuat mereka selalu gagal mencetak gol. Asnawi Mangkualam cukup disiplin menjaga areanya di lini pertahanan sisi kanan. Ex-PSM Makassar juga jarang terlibat penyerangan Port FC. Pada akhirnya, Asnawi Mangkualam tampil penuh selama 90 menit dan membantu Port FC mengalahkan Buriram United 1-0 di laga tandang. Di akhir-akhir laga, Asnawi terlihat terpincang-pincang namun bisa menyelesaikan pertandingan. Dengan hasil ini, Port FC mengakhiri rentetan tren negatif dalam 4 laga sebelumnya yang hanya mendapat 1 poin. Port FC bertahan di peringkat 3 klasemen sementara Thai League 1. Hasil ini juga menjadi raihan 3 poin pertama Port FC di bawah asuhan pelatih interim Choketawi Promroed. Buat Asnawi, ini jadi sinyal baik karena terbukti ia bisa diandalkan oleh pelatih anyar Port FC. Semakin bertambah menit main Asnawi, maka peluang tetap dipanggil ke timnas Indonesia juga semakin besar. Sementara itu, Buriram United masih bertengger di puncak klasemen dengan 51 poin. Tapi jarak mereka dengan peringkat kedua True Bangkok United kian terpangkas jadi 8 poin. Once the ball played forward, the fast break is on. Asnawi look the pressure relentless from Buriram. Masih di Liga Thailand. Selanjutnya ada Pratama Arhan yang menjadi starter saat True Bangkok United menang 2-1 atas Nakhon Ratchasima Mazda FC. Dalam lanjutan Liga Thailand Minggu 2 Februari, bek timnas Indonesia, Pratama Arhan turut berlaga saat True Bangkok United menjamu tamunya Nakhon Ratchasima Mazda FC di True Stadion Minggu malam WIB. Pelatih True Bangkok United, Tochtawan Sripan kali ini memainkan Arhan sebagai starter dalam laga ini untuk mengisi posisi bek kiri. Tochtawan Sripan tetap dalam pakemnya merotasi pemain andalannya untuk tetap menjaga kebugaran di skuadnya. Seperti di bek kiri, Pratama Arhan kali ini tampil sebagai starter dibandingkan Perapat Nochaya. Port FC tampil mendominasi jalannya laga dan mampu unggul lebih dulu pada menit ke-24. Adalah sundulan striker mereka, Musan Al-Ghassani yang membuat pendukung bersorak, 1-0. Namun sebelum babak pertama berakhir, Nakhon Ratchasima Mazda FC mampu menyamakan kedudukan. Lini belakang True Bangkok United bisa ditembus oleh Dennis Davison yang bisa menaklukkan kiper Bangkok United 1-1. Di babak pertama ini, beberapa kali lemparan ke dalam Arhan digunakan untuk bisa membahayakan gawang lawan, namun belum mampu menjadikan gol. Di babak kedua, Bangkok United terus menekan untuk memburu gol. Pada menit ke-63, Pratama Arhan ditarik keluar dan digantikan Perapat Nochaya. 8 menit berselang Musan Al-Ghassani mencetak gol keduanya untuk membawa True Bangkok United menang 2-1 atas Nakhon Ratchasima Mazda FC. Skor 2-1 untuk kemenangan True Bangkok United bertahan hingga akhir. Atas hasil ini, True Bangkok United masih berada di peringkat kedua. Namun mereka mengambil keuntungan dari kekalahan Buriram United dari Port FC. Dengan tambahan 63 menit, Pratama Arhan kini sudah mengoleksi 153 menit bersama True Bangkok United yang terbagi dalam 5 laga. Bahkan dalam 2 laga terakhir, Arhan selalu jadi starter dan bermain lebih dari 60 menit. Tidak cuma itu, senjata throw-in juga mulai diterapkan Tochtawan Sripan di lini penyerangan. Pelatih True Bangkok United, Tochtawan Sripan menjelaskan bagaimana dirinya tetap melakukan rotasi pemain untuk menjaga momentum True Bangkok United yang masih bagus. Klub berjuluk Bangkok Angels itu masih unbeaten dalam 5 laga terakhir mereka. Ini adalah 3 poin yang sangat penting. Sejujurnya jalannya laga sedikit canggung dan tak berjalan mulus, tapi tak masalah. Ini sedikit dipengaruhi rotasi pemain yang kami terapkan memang sejak awal liga berjalan, kata Tochtawan Sripan di YouTube True Bangkok United. Karena memang banyak pertandingan yang akan kita mainkan, jadi kita coba memanage para pemain. Ketika bermain, lawan Nakhon, taktik mungkin sedikit stuck. Kita coba menyerang di waktu yang sedikit, hal itu yang saya pikirkan untuk melindungi pertandingan ini. Di babak kedua, kita coba ubah pendekatan dan menjadikan laga lebih agresif. Para pemain berhasil melakukannya. Ini sangat penting dan membuat kita masih dalam momentum yang bagus walau dalam kondisi merotasi pemain, tambahnya.
ครับในฝั่งของ BU นะครับเป็นฝ่ายลุกเริ่มเล่นครับในชุดสีแดง Salah satu posisi yang dirotasi Touchtawan Sripan adalah bek kiri yang dimainkan bergantian antara Peravat Nocaya dan Pratama Arhan. Dalam 2 laga terakhir, Sripan mempercayakan posisi ini kepada Pratama Arhan sebagai starter karena bermain di kandang. Hal ini dilakukan semata-mata untuk menjaga bek kiri utama mereka, Peravat Nocaya tetap bugar. Selain Liga dan Piala FA Thailand, True Bangkok United juga masih berlaga di AFC Champions League 2, ACL 2. Mereka akan melawan Sydney FC di babak 16 besar pada 12 dan 19 Februari 2025 mendatang. Rotasi pemain yang dilakukan sekarang diharapkan jadi modal penting untuk True Bangkok United memiliki tim terkuat saat jumpa Sydney FC. Kita coba merotasi pemain hampir dalam setiap pertandingan. Beberapa posisi kita serahkan ke pemain utama. Sisanya punya kesempatan istirahat, kata Touchtawan Sripan. ปาดมาฮานครับทุ่มไกลพุ่งเข้ามาครับเอาแล้วกิติพันธ์มาแล้วเข้าในครับลูกนี้ครับใจเข้าเสาไกลไม่มีปัญหาทะยานขึ้นหน้าเพียบเลยครับแล้วให้มาช่องนี้หักครับ Saya harap ketika hari itu datang, saat main di ACL 2, maka kita akan punya kualitas dan juga pemain yang bugar. Mungkin tidak mencapai 100%, tetapi itu hal positif. Kita coba memberi pemain kesempatan. Merotasi pemain dan dapat kebugaran saat pertandingan ACL 2, yang mana secara kualitas lebih tinggi. Bagaimanapun nantinya laga lawan Sydney tidak akan mudah. Mereka adalah tim di setiap posisi. Saya katakan adalah kualitas Eropa. Jadi kita akan mencoba mempelajari mereka dan memainkan taktik kami. Itu sebuah jadwal yang bagus ketika kita bertandang lebih duluan dan kemudian main di kandang, tambahnya. True Bangkok United akan tandang ke Sydney terlebih dulu pada 12 Februari, kemudian seminggu setelahnya mereka memainkan laga home di True Stadium. Hier in dit seizoen tegenover elkaar. Go It is ahead. Port in the white, the visitors to the รุ่งรัตน์ NEC de enige ploeg was die in de Eredivisie van PSV wist te winnen. เกือบจะเสียบเสาเหมือนกันครับ Maar wel met veel vervelend blessurenieuws de afgelopen... Deventer, de bekerwedstrijd die uiteindelijk